Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yeni, dosen Akper Rumah Sakit PGI Cikini, akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022, berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pemaparan ini akan memberikan gambaran, delivery, interaction, dan assessment mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan intensif ginjal 1. Keperawatan ginjal merupakan mata kuliah penciri Akper Rumah Sakit PGI Cikini yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, keperawatan intensif ginjal 1, berfokus pada pembelajaran teori dan pembelajaran laboratorium. Sedangkan intensif ginjal 2 pada praktek klinik. Penyakit ginjal kronis atau PGK merupakan masalah global dan meningkat dari tahun ke tahun termasuk di Indonesia. Penderita PGK membutuhkan perawatan selama sisa hidupnya dengan biaya perawatan yang tidak murah, sehingga akan meningkatkan beban keluarga dan juga beban negara. Agar lulusan Akper Rumah Sakit PGI Cikini dapat ikut ambil bagian dalam upaya pemeliharaan kesehatan ginjal, mencegah penyakit ginjal, memperlambat pemburukan penyakit ginjal, dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien yang telah menjalani terapi pengganti ginjal, maka mata kuliah ini dihadirkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui mata kuliah keperawatan intensif ginjal ini, maka mahasiswa Akper Rumah Sakit PGI Cikini dibekali pemahaman tentang konsep dasar keperawatan ginjal dan kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan pada individu yang mengalami gangguan fungsi ginjal baik akut maupun kronis, serta memberikan asuhan keperawatan pada individu yang menjalani terapi pengganti ginjal, baik itu hemodialisis maupun continue ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD. Mata kuliah ini diambil pada semester 6 dengan bobot 4 SKS, 3 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini disampaikan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mengacu pada capaian pembelajaran program studi dan profil lulusan Akper Rumah Sakit PGI Cikini. Ada 4 capaian pembelajaran yang diemban oleh mata kuliah intensif ginjal 1 ini, yaitu mahasiswa mampu memahami respon individu terhadap perubahan fungsi ginjal. Yang kedua, memberikan asuhan keperawatan pada individu yang mengalami gangguan fungsi ginjal, serta memberikan asuhan keperawatan pada individu yang menjalani terapi hemodialisis dan memberikan asuhan keperawatan pada individu yang menjalani CAPD. Untuk mencapai materi yang lebih spesifik, maka 4 PNK ini dibagi di dalam 9 sub CPNK yang kemudian didistribusikan dalam 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta ujian laboratorium. Dengan durasi waktu untuk pembelajaran teori adalah 50 menit per SKS, sedangkan pembelajaran praktik 170 menit per SKS. Agar pencapaian materi ini terstruktur, maka landasan teori dan konsep akan dibahas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan implikasi teori dan konsep tersebut. Anatomi, fisiologi, gangguan fungsi ginjal agar penyampaian materi ini terstruktur,
maka landasan teori dan konsep akan dibahas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan implikasi teori dan konsep tersebut. Anatomi, fisiologi, dan gangguan fungsi ginjal yang mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, asam, dan basa akan disampaikan di awal perkuliahan, baru kemudian tentang cara dan teknik melakukan penilaian fungsi ginjal. Begitu juga patofisiologi dan penata laksanaan penyakit ginjal akan disampaikan sebelum mendiskusikan asuhan keperawatan pada berbagai gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya, penjelasan konsep HD dan CAPD akan mengawali pembahasan tentang asuhan keperawatan dan berbagai prosedur dalam pelaksanaan HD dan CAPD. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan pemahaman, maka disediakan juga modul ajar teori dan juga praktika serta video pembelajaran laboratorium. Agar penyampaian materi ini terstruktur, maka landasan teori dan konsep akan dibahas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan implikasi teori dan konsep tersebut. Sebagai contoh, anatomi, fisiologi, dan gangguan fungsi ginjal yang mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, asam, dan basa akan disampaikan di awal perkuliahan, yaitu pada pertemuan 1 dan kedua, baru kemudian tentang cara teknik menilai fungsi ginjal. Begitu juga patofisiologi dan penata laksanaan berbagai penyakit ginjal akan disampaikan sebelum mendiskusikan asuhan keperawatan pada berbagai gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya, penjelasan konsep HD dan CAPD akan mengawali pembahasan tentang asuhan keperawatan dan berbagai prosedur dalam pelaksanaan HD dan CAPD. Sehingga pembelajaran praktik akan dilakukan dalam pertemuan ke-9 sampai 12, 13, dan 14. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan pemahaman mahasiswa, maka disediakan juga modul ajar baik teori maupun praktik dan juga video pembelajaran laboratorium. Interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran berbasis pada student center learning guna meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah ceramah interaktif, yaitu ceramah dengan menyisipkan pertanyaan guna meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa dan keberanian mengemukakan pendapat. Juga dilakukan pembelajaran dengan studi kasus, agar mahasiswa terpapar terhadap berbagai masalah keperawatan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengambil keputusan-keputusan klinis. Cara lain adalah melalui diskusi kelompok yang hasilnya kemudian dipresentasikan di kelas. Sedangkan untuk pembelajaran laboratorium atau praktik dilakukan dengan cara mendemonstrasikan berbagai prosedur tindakan hemodialisis maupun CAPD dan kemudian mahasiswa melakukan redemonstrasi. Belajar mandiri juga digunakan dengan cara menstimulus mahasiswa dengan memberikan penugasan atau latihan termasuk dalam latihan mandiri laboratorium yang merupakan prasyarat sebelum mengikuti ujian laboratorium. Guna meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen, maka berbagai platform juga digunakan seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp. Penilaian hasil belajar mahasiswa tentu saja disesuaikan dengan subjek PMK yang telah ditetapkan. Terdiri dari 3 aspek, yaitu pengetahuan dengan bobot 30%, keterampilan dengan bobot
bobot 40% dan sikap 30%. Penilaian formatif aspek pengetahuan dilakukan melalui kuis dan latihan-latihan kasus guna mempertajam pemahaman mahasiswa terkait materi yang telah disampaikan dan disertai umpan balik yang dilakukan pada perkuliahan daring. Sedangkan untuk aspek keterampilan dilakukan saat mahasiswa melakukan redemonstrasi. Penilaian sumatif terkait teori dilakukan melalui ujian tengah semester setelah pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester yang dilakukan setelah pertemuan ke-14. Sedangkan penilaian sumatif untuk keterampilan atau pratika dilakukan melalui ujian laboratorium. Dilakukan setelah pertemuan ke-14. Untuk nilai sikap dilakukan berdasarkan hasil observasi terhadap kedisiplinan, keaktifan mahasiswa selama proses perkuliahan, dan kehadiran. Teknik, indikator, dan bobot penilaian disampaikan dan disepakati di awal perkuliahan sebagai bentuk transparansi dalam penilaian dalam mata kuliah ini. Juga agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri guna mencapai hasil pembelajaran yang terbaik. Demikianlah pemaparan tentang delivery, interaction, dan assessment mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya adalah rekaman proses pembelajaran tatap muka yang saya lakukan dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang asuhan keperawatan pada pasien hemodialisis berdasarkan peran dan fungsi perawat hemodialisis dalam pemberian asuhan keperawatan maupun edukator pada fase pre-hemodialisis, intradialisis, dan post-hemodialisis. Mari kita lihat satu persatu. Oke. Pada perawatan pre-hemodialisis, tindakan keperawatan yang dilakukan mulai dari persiapan alat dan bahan, lalu persiapan pasien, dan melakukan tindakan kanulasi. Persiapan alat dan bahan ini bertujuan agar mesin dan peralatan siap digunakan pada saat HD akan dilakukan. Tentu saja peralatan yang harus disiapkan adalah mesin, ya, dialiser, dialisat, cairan, lalu peralatan untuk kanulasi dan sebagainya yang nanti akan kita bahas dalam pembelajaran laboratorium. Berikutnya adalah persiapan pasien. Pengkajian yang fokus kita lakukan pada pasien yang akan menjalani hemodialisis, pertama adalah menilai status cairan pasien. Penilaian status cairan ini dapat dilakukan dengan cara menimbang berat badan, mengukur tanda-tanda vital, ya, lalu mendengarkan suara paru. Oke, masih ada yang ingat apa itu saja tanda-tanda kelebihan volume cairan? Pas. Ada lagi? Ada tensi vena jugularis, Bu. Sama dia juga ada bunyi suara napas tambahan seperti contohnya rongkit. Ya, betul sekali yang David telah sampaikan, ya. Tanda-tanda kelebihan volume cairan atau hipervolemia itu bisa tekanan darahnya meningkat, tahikardi, ya. Selain itu juga bisa ditemukan udem, baik di ekstremitas ataupun di sakral, ya. Atau ada keluhan sesak atau ortopnu, ya, di mana pasien menyatakan tidak bisa tidur terlentang atau tidur dengan satu bantal itu tidak nyaman. Berikutnya kita akan melihat status cairan pasien berdasarkan berat badan, ya. Pada pasien HD ada yang dikenal dengan intradialitic weight gain, yaitu penambahan berat badan di antara dua waktu HD. Misalnya pasien HD 2 kali seminggu, ya, misalnya pada hari Senin dan hari Kamis.
Maka penambahan berat badan baik oleh karena penambahan cairan ataupun makanan yang dimulai dari hari Senin setelah HD sampai dengan hari Kamis sebelum HD, inilah yang disebut dengan IDWG. Nah, IDWG ini dihitung dengan cara mengurangi berat badan pre-HD dengan berat badan post-HD di hari sebelumnya. Jadi, misalnya pada hari Senin berat badan post-HD pasien adalah 59 kilo. Dan pada saat datang kembali di hari Kamis sebelum HD ditimbang, ya berat badan pre-HD-nya adalah 61. Dengan demikian berapa IDWG-nya? Silakan diketik, boleh dicek. Ya, betul, 2 kilo. Ya. Nah, 2 kilo itu mengindikasikan penambahan volume cairan pada pasien sebanyak 2 liter. Nah, itulah nanti yang akan menjadi dasar untuk perhitungan ditariknya cairan selama proses HD atau ultrafiltrasi sepanjang dialisis dilakukan. Oke, berikutnya adalah menilai akses vaskuler. Akses vaskuler ini dapat dinilai dengan melakukan inspeksi pada akses vaskuler untuk melihat adanya tanda-tanda infeksi. Masih ada yang ingat? Apa saja tanda-tanda infeksi? Izin Bu, saya Mia mau mencoba menjawab. Silahkan Mia. Tanda-tanda infeksi itu seperti terjadinya kemerahan pada akses fistulanya, lalu adanya kemerahan bahkan sampai bengkak. Ya, betul sekali Mia ya. Jadi ini menunjukkan tanda-tanda infeksi pada akses vaskuler ya. Dapat juga ditemukan eksudat pada area ini. Nah, palpasi juga bisa dilakukan pada area akses vaskuler ini. Bila teraba hangat atau panas bisa saja juga itu juga menunjukkan tanda-tanda infeksi. Oke. Berikutnya adalah palpasi ya untuk mendengar adanya vibrasi atau getaran ya dengan diraba ya pada akses vaskulernya untuk merasakan adanya getaran di sini, atau palpasi juga dapat dilakukan di area sekitarnya bila teraba dingin atau juga kemudian pasien ada keluhan semutan ya atau nyeri di daerah distal, itu mengindikasikan adanya penurunan aliran ya ke daerah distal. Dan tindakan lain juga dapat dilakukan dengan auskultasi ya, menggunakan stetoskop yang diletakkan pada area akses vaskuler ini untuk mendengarkan adanya desiran. Tindakan berikutnya pada fase prehemodialisis ini adalah kanulasi ya, atau melakukan insersi pada akses vaskuler. Perhatikan ya, hindari terjadinya kontaminasi pada area atau sisi akses vaskuler ya, untuk mencegah terjadinya infeksi dengan melakukan tindakan aseptik menggunakan APD maupun masker. Nah, setelah kanulasi berhasil, lalu kanul dihubungkan dengan AVBL, lalu menekan tombol start pada mesin HD, maka HD dimulai. Dan selanjutnya masuk pada fase intrahemodialisis, yaitu tindakan perawatan yang dilakukan sejak HD dimulai sampai dengan HD berakhir yang berlangsung sekitar 4 sampai 5 jam pada setiap sesi hemodialisis. Nah, tindakan apa saja yang dilakukan pada intrahemodialisis ini? Yang pertama, menilai keadaan umum pasien ya, yang dilakukan minimal setiap 1 jam dan bisa lebih cepat tergantung kondisi pasien ya. Selama hemodialisis bisa saja pasien mengalami hipotensi intradialisis ya, dinyatakan hipotensi intradialisis bila
tekanan darah sistol pasien turun sebanyak 20 mm Hg, atau bisa juga 10 mm Hg disertai dengan keluhan ya. Misalnya keluhan keliengan ya, akal terasa dingin ya, atau keringat dingin ya. Nah, bila itu terjadi, maka tindakan harus dilakukan. Bisa saja dengan cara meninggikan kaki pasien atau menurunkan kecepatan aliran darah, menurunkan ultrafiltrasi. Yang berikutnya adalah kita harus menilai atau mewaspadai terjadinya pembekuan darah atau perdarahan pada pasien yang sedang HD. Dengan cara melihat ya, melihat adanya perubahan warna ya, baik pada AVBL maupun pada dialiser. Misalnya warna menjadi lebih hitam ya, yang menunjukkan tanda-tanda dini pembekuan, atau terpisahnya ya darah dengan sel darah dengan serum yang sudah menunjukkan terjadinya pembekuan darah di situ. Oleh karena itu, pemberian antikoagulan selama proses hemodialisis itu perlu dipantau dengan ketat ya, dan perlu diingat bahwa heparin itu harus di stop ya 1 jam sebelum HD berakhir untuk menghindari terjadinya perdarahan post hemodialisis. Oke, yang berikutnya adalah kita harus menghindari terjadinya trauma pada akses vaskuler. Oke, mungkin ada yang tahu tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya trauma pada akses vaskuler. Silakan Pinta. Yang bisa kita lakukan itu adalah menghindari banyak bergerak pada takan yang ada aksesnya, dan juga jangan ada lekukan pada AVBL-nya, dan menghindari pengambilan darah pada akses vaskulernya. Ya, benar ya Pinta, betul sekali. Jadi tanganilah AVBL dengan hati-hati ya, batasi pergerakan, fiksasi dengan aman dan nyaman selama pasien HD. Selain pasien, maka mesin pun harus dimonitor selama HD berlangsung atau monitoring mesin selama intrahemodialisis ya. Oke, perhatikan monitor mesin ya, bandingkan dengan parameter yang tersedia ya, seperti ini monitor tekanan arteri, tekanan vena ya. Di sini juga dapat terlihat gambaran ultrafiltrasi ya. Berikutnya adalah asuhan keperawatan post hemodialisis, yaitu tindakan terminasi HD atau mengakhiri hemodialisis, kemudian dilakukan penilaian kepada pasien secara umum dengan mengukur tanda-tanda vital, lalu menilai capaian atau pencapaian ultrafiltrasi, dan menilai atau mencegah terjadinya perdarahan khususnya pada area akses vaskuler. Oleh karena itu, awasi area insersi, lalu diberikan tekanan pada area tersebut sampai darah berhenti. Nah, terakhir baru dilakukan pembersihan mesin ya, dan pembersihan sirkuit darah ataupun dialiser. Nah, penilaian atau evaluasi pencapaian filtrasi pada HD itu dengan cara mengurangi BB pre-HD dengan BB post-HD. Jadi kalau tadi misalnya pasien pre-HD berat badannya adalah 61 kilo dan setelah HD kemudian ditimbang adalah 59 kg, maka sepanjang HD telah terjadi ultrafiltrasi sebanyak 3 liter. Kalau tadi kita sudah melihat peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan pada pre, intra, dan post hemodialisis, maka sekarang kita melihat tindakan keperawatan dalam perannya sebagai edukator. Ya. Pembatasan asupan cairan merupakan hal yang penting bagi pasien yang menjalani hemodialisis. Oleh karena itu, ajarkan pasien bagaimana mengelola cairan, ya, menghitung kebutuhan cairannya. Rumusan secara sederhana untuk menghitung asupan cairan pasien per hari adalah
jumlah urin dalam 24 jam, jadi pasien diminta untuk menampung urinnya. Lalu jumlah urin itu ditambah dengan 500 mili yang dianggap sebagai IWL. Ya. Tentu jumlah IWL ini bisa saja bertambah bila misalnya pada cuaca panas misalnya. Nah, jadi misalnya volume atau produksi urin pasien selama 24 jam itu adalah 150 mili. Jadi berapa jumlah cairan yang boleh dikonsumsi pasien? Ya, betul sekali. 650 mili ya. Kemudian ajarkan pasien bagaimana mendistribusikan cairan ini dalam 24 jam. Ya, misalnya untuk pagi berapa cc ya, siang berapa cc, sore sampai malam berapa cc. Itu akan menolong pasien meminum ya atau mengkonsumsi cairan sesuai dengan yang telah ditetapkan tadi, yang telah dia hitung sendiri ya. Nah, berikutnya adalah perlu juga pasien diajarkan tentang manajemen rasa haus ya. Dengan dibatasinya minum ini akan meningkatkan rasa haus pasien ya, akan meningkatkan rasa haus pasien. Oleh karena itu perlu diajarkan beberapa cara untuk mengurangi rasa haus ini. Salah satunya adalah dengan mengunyah permen karet. Ya, mengunyah permen karet ini akan menstimulus keluarnya saliva ya yang membasahi rongga mulut pasien sehingga mengurangi kecenderungan pasien untuk minum ketika dia merasa haus ya. Ini juga saya dan Pak Gama pernah melakukan penelitian ini dan mengunyah permen karet ini memang efektif menurunkan rasa haus dan juga berdampak kepada penurunan IDWG ya. Yang kedua adalah mengulum es batu. Tapi perlu diingat bahwa es batu ini juga harus diperhitungkan sebagai jumlah intake cairan pasien. Yang berikutnya adalah kumur-kumur ya untuk mengurangi rasa hausnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sedang dalam masa antara HD atau dalam masa hemodialisa, seorang pasien ini tuh dia minum yang berlebihan Bu, jadi tidak dibatasi gitu. Karena menurut dia saat dilakukan HD semua akan terbuang termasuk cairan yang dia minum saat itu Bu. Apakah itu efektif atau tidak Bu ya? Terima kasih Bu. Baik sekali pertanyaan David. Mari kita lihat beberapa data berikut ini. Berdasarkan penelitian, ada yang menyatakan bahwa makan pada saat HD itu berpotensi menyebabkan terjadinya hipotensi intradialitik dan juga dapat menyebabkan berkurangnya adekuasi dialisis ya, bersihannya. Tetapi juga ada penelitian yang menyatakan sebaliknya bahwa makan itu tidak berdampak terhadap insiden hipotensi intradialisis. Itu satu. Yang kedua adalah berdasarkan penelitian 40 hingga 70% pasien HD ini mengalami malnutrisi dan 20% diantaranya adalah malnutrisi berat. Nah, berdasarkan data ini, menurut David ataupun yang lain, bagaimana kita menjawab ini bila ada pasien yang bertanya? Ya, betul jawaban David ya. Jadi ini juga akhirnya bersifat individual ya. Tentu makanlah sewajarnya ketika itu memang jam makan gitu ya. Atau pada pasien yang memang punya kecenderungan hipotensi intradialistik, maka makan pada saat HD itu tidak disarankan. Oleh karena itu anjurkan pasien makan sebelum HD dilakukan. Begitu ya. Baik, ya terasa waktu kita sudah berakhir. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas asuhan keperawatan pada pasien CAPD. Terima kasih atas perhatiannya.